Halo semuanya, di sini kita akan membahas contoh obat dengan golongan alpha glucosidase inhibitor. Jadi langsung saja kita bahas ya. Mari. Sebelum kita masuk, kita harus tahu apa sih itu diabetes. Diabetes itu kondisi ketika kadar gula dalam darah kita terlalu tinggi. Hal ini terjadi karena tubuh kekurangan insulin atau insulin tidak bekerja dengan baik. Insulin ini sendiri berfungsi untuk membantu gula masuk ke dalam sel untuk dijadikan energi. Jika insulin kita bermasalah, gula akan menumpuk di dalam darah dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Nyata, diabetes ini tidak hanya satu jenis, tetapi secara umum diabetes dibagi menjadi dua tipe utama, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Meskipun sama-sama penyebab gula darah tinggi, penyebab dan cara pengobatannya itu berbeda-beda. Lalu, apa sih sebenarnya perbedaan antara diabetes tipe 1 dan tipe 2? Untuk diabetes tipe 1 ini terjadi karena tubuh tidak bisa memproduksi insulin sama sekali. Biasanya dialami sejak usia muda dan harus diobati dengan insulin seumur hidup. Sedangkan diabetes tipe 2 terjadi karena insulin masih ada tetapi tidak bekerja dengan efektif. Jenis ini paling sering terjadi dan biasanya berhubungan dengan pola makan, kurang aktivitas, dan berat badan berlebih. Dan bagaimana sih cara mengobati diabetes ini? Untuk diabetes tipe 1, pengobatan utamanya adalah insulin suntik. Kenapa harus insulin suntik? Karena tubuh sama sekali tidak bisa menghasilkan insulin. Oleh karena itu, penderitanya harus mendapatkan insulin dari luar tubuh. Insulin ini diberikan melalui suntikan, bukan obat minum. Sekali lagi, bukan obat minum. Karena insulin akan rusak jika diminum. Suntikan insulin dilakukan secara rutin setiap hari untuk membantu mengontrol gula darah dan menjaga tubuh kita tetap sehat. Untuk diabetes tipe 2 ini berbeda dengan diabetes tipe 1 karena tubuh kita sebenarnya masih bisa memproduksi insulin tetapi kerjanya tidak maksimal. Oleh karena itu, penanganannya tidak selalu harus dengan suntikan insulin. Pengobatan diabetes tipe 2 ini dapat dimulai dari perubahan pola hidup seperti mengatur pola makan dan rutin berolahraga. Selain itu, dokter juga dapat memberikan obat minum. Salah satunya adalah alpha glucosidase inhibitor yang berfungsi membantu mengontrol kenaikan gula darah setelah kita makan. Nah, tadi kan pada penderita diabetes tipe 2 ini, dokter dapat memberikan obat minum untuk membantu mengontrol kadar gula darah pasien. Salah satunya adalah alpha glucosidase inhibitor. Lalu, apa sih sebenarnya alpha glucosidase inhibitor itu? Alpha glucosidase inhibitor adalah obat yang bekerja di saluran pencernaan, tepatnya di usus halus. Di dalam usus terdapat enzim bernama alpha glucosidase yang berfungsi memecah karbohidrat dari makanan seperti nasi, roti, dan mie menjadi gula sederhana yang kemudian diserap ke dalam darah. Obat alpha glucosidase inhibitor ini bekerja dengan menghambat enzim tersebut sehingga proses pemecahan karbohidrat menjadi gula berlangsung lebih lambat. Dengan cara ini, penyerapan gula ke dalam darah juga menjadi lebih pelan sehingga lonjakan gula darah setelah makan dapat dicegah. Salah satu contoh obat dari golongan alpha glucosidase inhibitor ini adalah Acarbose. Acarbose biasanya dikonsumsi bersama dengan makanan atau sesaat sebelum makan. Obat ini membantu mengontrol kadar gula darah tinggi setelah makan, terutama pada penderita diabetes tipe 2 yang sering mengalami kenaikan gula darah secara tiba-tiba. Dengan penggunaan yang tepat dan disertai pola hidup yang sehat, obat seperti Acarbose dapat membantu penderita diabetes tipe 2 dalam menjaga kadar gula darah kita tetap stabil. Nah, sekarang kita ke mekanisme dari alpha glucosidase inhibitor. Di sini saya ambil contoh gambar dari jurnal. Teman-teman bisa mencari jurnal ini di PubMed ataupun di Google Scholar. Sekarang kita mulai saja. Pada bagian pertama, di sini karbohidrat kompleks dari makanan. Nah, pada bagian ini kita dapat melihat amilosa dan amilopektin. Kedua zat ini merupakan bentuk karbohidrat kompleks yang berasal dari makanan sehari-hari, seperti nasi, roti, mie, dan kentang. Misalkan kalau ada pertanyaan, "Bang, apakah karbohidrat ini bisa langsung diserap oleh tubuh?" Oh, belum. Karbohidrat ini masih harus dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana, sehingga dia itu perlu melalui proses pencernaan terlebih dahulu agar dapat digunakan sebagai sumber energi. Nah, di mana dia melalui proses pencernaan? Di enzim amilase. Di bagian sini, bagian kedua. Enzim ini seperti pemecahan awal, jadi karbohidrat kompleks tersebut mulai mengalami proses pencernaan oleh enzim amilase. Enzim ini berfungsi memecah amilosa dan amilopektin menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Muncul pertanyaan lagi, "Bang, apakah pada tahapan ini sudah terbentuk glukosa?" Oh, tentu belum. Pada tahap ini, hasil pemecahan masih berupa karbohidrat sederhana dan belum sepenuhnya menjadi glukosa, sehingga belum dapat langsung menaikkan kadar gula darah secara signifikan. Nah, tadi hasil pemecahan oleh enzim amilase. Dia itu kemudian bergerak menuju permukaan usus halus. Di bagian mana, Bang? Pada bagian sini. Mengapa bagian usus halus ini sangat penting? Karena disinilah proses pencernaan akhir karbohidrat terjadi dan sekaligus menjadi tempat utama penyerapan zat gizi ke dalam darah. Di permukaan usus halus terdapat enzim penting yang disebut alpha glucosidase. Di bagian mana, Bang?
di bagian sini. Enzim ini memiliki peran utama dalam mengubah karbohidrat sederhana menjadi glukosa. Muncul pertanyaan lagi, Bang, apakah yang terjadi jika enzim alpha-glukosidase ini bekerja dengan cepat dan maksimal? Glukosa akan terbentuk dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat sehingga mudah diserap ke dalam darah dan menyebabkan lonjakan gula darah setelah makan. Di sini bagian ketiga dan di sini bagian keempat. Nah, selain alpha-glukosidase, pada permukaan usus halus juga terdapat enzim lain seperti sukrase dan laktase. Bagian mana, Bang? Bagian ini. Bagian ke-5. Enzim-enzim ini seperti pendukung yang membantu memecah jenis gula lain menjadi bentuk yang lebih sederhana. Apa sih tujuan akhirnya? Semua proses ini bertujuan untuk menghasilkan molekul gula sederhana yang siap diserap oleh tubuh. Nah, setelah itu, glukosa terbentuk. Molekul ini kemudian diserap melalui dinding usus dan masuk ke dalam pembuluh darah. Di bagian mana dia, Bang? Bagian di sini. Muncul lagi pertanyaan, Bang, apa dampaknya bagi penderita diabetes tipe 2? Nah, proses ini menyebabkan kadar gula darah meningkat setelah makan. Dan pada penderita diabetes tipe 2, kenaikan ini sering terjadi secara berlebihan. Di sini di bagian 6. Nah, disinilah peran obat alpha-glukosidase seperti akar BOS. Obat ini bekerja dengan menghambat enzim alpha-glukosidase. Di bagian mana dia, Bang? Di bagian di sini lagi. Di bagian ke-7. Apa akibatnya dari penghambatan ini? Pemecah karbohidrat menjadi glukosa berlangsung lebih lambat, sehingga glukosa tidak terbentuk sekaligus dalam jumlah besar. Nah, karena pembentukan glukosa menjadi lebih lambat, penyerapan glukosa ke dalam darah juga tertunda. Di bagian mana deh, Bang? Di bagian garis-garis hijau. Di bagian 8. Ke-8. Muncul lagi pertanyaan, Bang, apa manfaatnya bagi pasien? Lonjakan gula darah setelah makanan dapat dikendalikan sehingga kadar gula darah menjadi lebih stabil. Nah, disinilah berkaitan dengan cara penggunaan dan efek samping. Kita bisa melihat dari alur-alur yang tadi saya jelaskan. Berdasarkan mekanisme ini, kapan obat alpha-glukosidase inhibitor harus digunakan? Obat ini harus diminum saat atau sebelum makan karena bekerja pada proses pencernaan karbohidrat. Namun, karena sebagian karbohidrat tidak tercerna sempurna, apa yang bisa terjadi? Karbohidrat tersebut akan difermentasi oleh bakteri usus sehingga dapat menimbulkan efek samping seperti perut kembung, sering buang gas, dan diare. Nah, itulah golongan alpha-glukosidase inhibitor. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa like dan terima kasih telah menonton ya guys. Sampai jumpa.